Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan rumput yang diarit ya, atau yang diambil dari tanah seorang. Jadi dia ngikut kepada hukum tanahnya. Ya. Kalau itu tanah itu adalah milik orang, ya, dan ada kepemilikan yang jelas, maka seharusnya itu dia meminta izin kepada pemilik tanah tadi itu. Karena apa yang tumbuh ya, al-milkiyah itu pemilikan tanah apa yang di dalam dan yang di atasnya. Maka harus minta izin kepada pemilik lahan, ya, pemilik lahan itu. Tapi kadang-kadang kita kadang nggak melihat tuh orang-orang kadang nggak penting gitu. Kadang-kadang melihat rumput liar gitu ya, langsung dibabat aja gitu. Harusnya ada izin kepada pemilik tanah. Karena al-milki itu dia ma'alaiha wa ma apa yang ada di atas, apa yang di bawah. Maka apapun harus izin kepada pemiliknya. Maka kalau apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah berarti masuk dia adalah mengambil tanpa izin. Maka menjadi berdosa. Ya, menjadi berdosa. Yang kedua terkait dengan bagaimana pakan hewan yang dia berasal dari pakan yang tidak halal, atau arti misalnya tidak baik misalnya. Contoh misalnya mungkin ikan lele dikasih pakan kotoran manusia gitu ya. Boleh nggak jawabullah? Ada lele masuk ke septic tank. Septic tanknya udah bertahun-tahun kita kuras tuh ada lele udah gede tuh. Halal dimakan nggak? Jawabullah. Halal dimakan nggak? Nah, ulama mengatakan itu boleh selama tidak menimbulkan mudarat. Apa caranya? Disterilkan. Itu ulama dibolehkan. Jadi sterilkan beberapa hari dalam bak yang dia bersih, gitu ya, air bersih, sampai kemudian dianggap itu tidak menimbulkan bau bagi yang memakannya. Jadi boleh kan Pak, selama tidak menimbulkan mudarat. Kecuali lu pernah ada kasus sapi gila Pak ya. Yang satu itu dia karena pakannya itu campur dari tulang sapi juga yang dihancurkan jadi tepung, kemudian campurkan dengan pakan seperti dedek atau yang lainnya. Ternyata ya itu menjadikan salah satu penyakit sapi gila. Nah, ternyata dari tulang itu ada yang satu namanya. Jadi kayak ada kecampur, tulang induknya kemakan oleh keturunannya. Sehingga timbullah penyakit sapi gila. Nah, kalau yang kayak gini maka dia tidak dibolehkan. Karena menimbulkan mudarat. Tapi kalau misalnya kotoran, ya kayak lele tadi misalnya diberikan makan, orang punya empang gitu, kotoran yang dijatuhkan itu dimakan, tidak mengapa selama nanti bisa dipastikan disterilkan. Artinya tidak menimbulkan mudarat bagi yang memakannya, itu dibolehkan. Tapi kalau yang tadi kasih sapi gila, nah itu beda lagi. Kenapa? Karena dia bukan sekedar daripada, tetapi menimbulkan penyakit sapi gila. Kalau memakannya dia menimbulkan mudarat, maka dia tidak dibolehkan. Karena sapi gila nggak bisa disterilkan. Tapi kalau lele yang memakan kotoran bisa disterilkan. Nah, selama yang bisa disterilkan itu dia boleh untuk dimakan. Kayak gitu. Ya, begitu. Kalau yang steril bisa hilang, selama masih dihilangkan mudaratnya aman. Tapi yang dia tinggal di daging hewan itu dan tidak dihilangkan, maka dia menimbulkan, dia tidak toyib. Dia halal, hewan halal. Tapi dia menjadi tidak toyib, menimbulkan mudarat bagi yang mengkonsumsinya, maka dia tidak boleh. Sama kayak misalnya ikan sapu-sapu gitu ya. Kalau mungkin tahu misalnya sapu-sapu dimakan itu banyak merkurinya atau apa gitu ya. Nah, itu orang lihatnya dia halal, hewan, ikan-ikan ya. Tapi kalau dia menimbulkan mudarat banyak merkurinya dimakan mudarat, maka menjadi haram. Kenapa? Karena dia tidak toyib. Hewannya halal, tapi timbulkan mudarat, maka menjadi tidak toyib, maka tidak boleh dimakan. Ya, sama kayak orang misalnya punya penyakit stroke, bagi orang yang makan tidak stroke, makan kambing yang lemaknya nggak apa-apa. Tapi yang dia punya penyakit stroke, makan kambing dengan lemaknya, timbul mudarat, naik darahnya, nah maka dia menjadi tidak toyib, halal dagingnya, tapi tidak toyib bagi yang mengkonsumsi karena dia punya penyakit. Ya, silakan Pak.